Tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk bisa jadi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Olive. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Syah Kuala Aceh, yang pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, akan melaksanakan pembelajaran Project Based Learning di kelas 10 TKR jurusan otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriani MPD selaku dosen pembimbing saya dan Ibu Ana Damayanti selaku guru pamong saya. Untuk teman-teman satu profesi saya ucapkan terima kasih juga yang senantiasa mensupport, memfasilitasi, serta mendoakan saya sehingga proses perkuliahan saya berjalan dengan semestinya. Dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya. Mohon izin, hari ini kita akan belajar tentang batik celup ikat. Namun sebelum kita belajar, mohon dibantu untuk berdoa agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Mohon Rizky agar dibantu untuk pimpin doa. Baik saudara, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, anak mereka berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen dulu ya. Pertama adalah Saskia, Serly, Maulana, Hadir, Bu. Nadila Putri, Farid, Hadir, Bu. M. Said, Hadir, Bu. Rizky, Hilman, Hadir, Bu. Abian, Hadir, Bu. Febri, Nadila, Akmal, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Junaidi, Hadir, Bu. Bayu, Hadir, Bu. Haikal, Hadir, Bu.
Rizky, Mari Bu. Rasya, Safiola, Alwi. Baik, hari ini hadir semua ya anak-anak ya. Iya, terima kasih. Agar kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mohon semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baik, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang materi ragam hias batik Nusantara ya. Di antaranya adalah celup ikat. Ada yang masih ingat tidak? Apa yang kamu ketahui tentang batik celup ikat itu sendiri? Ada yang berani maju? Ya, silakan. Maulana. Menurut saya batik celup ikat adalah proses dan mewarnai sebuah kain polos dengan cara mengikat sebagian kain menggunakan karet atau tali rapiah dan dicelupkan ke warna. Nah, warnanya itu seperti one text. Oke, baik. Kasih plus buat Maulana. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi ragam hias Nusantara, yaitu batik. Yang pertama adalah yang kalian lihat adalah batik celup ikat menggunakan media tisu ya. Kemudian komponen dasarnya adalah Ibu sedikit akan menerangkan untuk fase E itu sendiri. Pada akhir fase E, peserta didik mampu mengamati, mengenal, merekam, dan menuangkan pengalaman dan pengamatannya terhadap lingkungan, perasaan, empati, atau penilaiannya secara visual dengan menggunakan proporsi, gestur, ruang yang rinci. Karya peserta didik mencerminkan penguasaan terhadap bahan, alat, teknik, teknologi, dan prosedur yang dipilihnya sesuai minat dan kemampuannya. Ya, indikator soalnya adalah ya, pertama 4.1.1 siswa mampu mempersiapkan bahan dan alat dalam membuat celup ikat. Kemudian pada poin 4.1.2 siswa mampu membuat konsep celup ikat. Poin 4.1.3 siswa mampu membuat celup ikat dari media tisu. Kemudian yang poin 4.1.4 siswa mampu mengapresiasi karyanya dengan mempresentasikan di dalam kelas ya.
Kemudian kriteria penilaiannya, jadi nanti ketika kalian membuat karya, karya itu akan dinilai. Dan nilainya itu sendiri juga sesuai dengan kriteria yang Ibu cantumkan. Silakan diamati untuk kriteria penilaiannya. Indikator penilaian batik celup ikat, yang pertama adalah keunikan motif. Yang kedua adalah pewarnaan atau gradasi warna. Kemudian yang ketiga adalah terselesaikan. Berikutnya sejarah batik celup ikat ya. Ibu akan menjelaskan secara sepintas saja ya. Yang pertama adalah pada tahun 618 sampai 900 sebelum Masehi itu yang terdapat di dinasti Qiang Cina ya. Kemudian pada tahun 552 sampai 749 itu pada periode Nara atau Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah pada tahun 1680 itu ditemukan di Belanda oleh Rumpius. Kemudian yang keempat adalah perkembangan di Jogja Bali, yaitu hasil ikat celup yang di Jawa yang disebut dengan tritik ya. Ibu akan menjelaskan juga terkait cara pembuatan batik celup ikat ya, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kalian bisa memperhatikan, pertama adalah kain tersebut dilipat atau nanti kan menggunakan tisu, berarti tisu tersebut dilipat. Yang kedua bisa menggunakan tali rapia, bisa menggunakan benang wol, bisa menggunakan karet dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang sudah diikat atau tisu yang sudah diikat dengan menggunakan media, kalian ditorehkan warna sesuai dengan keinginan atau selera kalian ya. Kemudian berikutnya adalah ini adalah teknik. Perhatikan teknik-teknik yang ada di sini itu bermacam-macam tekniknya ya. Yang pertama adalah teknik ikatan garis. Nih, ikatan garis ini pertama adalah tisunya diikat seperti ini di bagian tengahnya. Kemudian nanti ketika dibuka hasilnya seperti ini ya. Kemudian ikatan yang kedua adalah teknik ikatan berbelit ya. Teknik ikatan berbelit itu pertama ikatannya seperti ini ya, menyilang-nyilang. Ketika nanti dibuka maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah teknik ikatan bergerigi. Ini dalamnya bisa dikasih gundu, bebatuan atau yang lainnya, diikat seperti ini. Ketika dibuka maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian untuk alat dan bahan, saya kira sangat mudah ya, dan alat dan bahan juga banyak kita temukan di lingkungan kita sendiri ya. Yang pertama adalah ada pewarna makanan ya, perhatikan ada pewarna makanan. Yang berikutnya ada tisu ya. Kemudian ini juga media pendukung. Nanti ketika karya sudah diikat, kamu siapkan warnanya dulu, nanti kemudian setelah itu melakukan proses pewarnaan. Oke. Berikutnya adalah ini juga bahan-bahan pendukung ya, atau motif-motif yang nantinya akan dihasilkan. Ada batu-batu kecil, kemudian ada manik-manik, ada tali rapia, ada gundu ya kan. Kemudian ada yang namanya uang logam. Kemudian ketika diaplikasikan di luaran atau di lingkungan sekitar kita, nanti prosesnya atau hasilnya bermacam-macam. Nah, kita aplikasikan. Ini adalah contoh batik celup ikat pada tisu. Ini ketika diikat seperti ini ya, bentuknya bermacam-macam. Nanti kamu eksplorasi aja, berimajinasi tingkat tinggi, jadi nanti hasilnya seperti apa. Ketika dibuka maka hasilnya seperti ini. Kemudian ada juga contoh batik celup ikat pada kaos ya. Nah, ini kalau ini hanya satu warna saja eksplorasinya. Kalau yang bawah itu sudah memakai 3 warna. Oke. Berikutnya adalah ini juga contoh karya batik celup ikat
yang diaplikasikan ke benda 3 dimensi. Contohnya adalah tas, ya. Kemudian ada juga kerudung. Nanti kamu setelah belajar dari sini silakan bisa bereksplorasi secara mandiri ya, menggunakan bahan yang ada di rumah. Kemudian bisa juga nanti untuk wirausaha kamu setelah nanti kamu keluar dari sekolah, ibu saya ingin berwirausaha, silakan. Kita bisa mengaplikasikan apa yang kalian pelajari hari ini untuk masa depan kalian. Ya. Berikutnya adalah nanti akan ibu tampilkan juga video pembelajaran tentang media celup ikat pada tisu. Silakan videonya diamati, teknik-tekniknya, motif-motifnya, biar ketika nanti praktek kalian bisa hasilnya memuaskan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai dan praktek segera dilakukan, mohon izin untuk Ibu menjelaskan terkait dengan LKPD. LKPD atau lembar kerja siswa yang Ibu tayangkan di sini. Ini ada 3 poin yang harus dianalisa. Yang pertama adalah teknik atau cara dalam membuat batik celup ikat pada media tisu. Yang kedua adalah jelaskan kemudahan dalam praktek membuat celup ikat pada media tisu. Dan yang ketiga adalah jelaskan kesulitan dalam praktek membuat celup ikat pada media tisu. LKPD ini sendiri nanti kalian kerjakan berdasarkan kelompok, dianalisa karyanya, kesulitan dan kemudahannya, kemudian nanti salah satu siswa atau perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan maju ke depan. Silakan, selamat mengerjakan. Baik, kita langsung praktek saja hari ini. Kemudian mohon dibantu untuk Said untuk membagikan medianya. Silakan ke depan. Kemudian Saskia mohon dibantu untuk membagikan bahan dan alatnya.
Bagaimana? Apakah sudah mendapatkan bahan dan alatnya? Baik, kalau sudah mendapat bahan dan alatnya, silakan kalian bereksperimen, berkarya sesuai dengan ide dan gagasan kalian masing-masing, sehingga karya yang dihasilkan hasilnya sangat maksimal. Selamat mengerjakan. Baik, Ibu akan memberikan LKPD ini ke masing-masing kelompok. Harap setiap kelompok perwakilan untuk menganalisis hasil karya kalian yang kalian kerjakan hari ini. Kepada kelompok 1 untuk maju ke depan, mengambil LKPD-nya. Kelompok 2 ambil ke depan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya. Baik, di situ di lembar kerja siswa ada 3 poin yang harus dianalisa. Silakan dikerjakan, didiskusikan di masing-masing kelompok terkait dengan materi hari ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalian nanti mempersiapkan salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan lembar karya siswa dan karyanya di depan kelas. Selamat mengerjakan. Silakan kalian tiba saatnya untuk
presentasi LKPD ya. Untuk kelompok 1, Maulana silakan maju ke depan beserta teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang 1, teknik atau cara dalam membuat batik celup ikat pada media tisu. Teknik atau cara yang kelompok kita gunakan yaitu dengan dicelup dan juga diaplikasikan dengan kuas ke media tersebut. Nah, yang kedua, jelaskan kemudahan dalam praktek membuat celup ikat pada media tisu. Kemudahannya dari segi bahan dan alat mudah ditemui, dan dari motif kita bisa kreasi model yang kita inginkan. Dan yang ketiga, jelaskan kesulitan dalam praktek membuat celup ikat pada media tisu. Kesulitannya yaitu jika menggunakan media tisu, media tersebut mudah sobek, maka harus berhati-hati. Nah, sekian hasil kerja kelompok dari kami. Terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 1. Berikutnya adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat batik celup. Jadi yang pertama-tama itu kita harus siapkan tisu, lalu setelah itu kita lipat tisunya, lalu kita ikat-ikat di tempat yang kita inginkan. Terus yang terakhir itu kita diwarnai sesuai yang kita mau. Terus itu inilah karyanya dari kelompok 2. Oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Berikutnya adalah presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3, ini hasil karya dari teknik batik ikat celup. Dan dari saya, terima kasih. Ya, kasih aplaus buat kelompok 3. Baik, presentasi berikutnya adalah kelompok 4 yang akan diwakili oleh Farid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Fadil. Perwakilan dari kelompok 4 ini akan memperlihatkan hasil dari batik teknik ikat celup ya. Ini dia batiknya, hasilnya bisa dilihat. Sangat bagus. Oke. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 4. Baik, kelompok yang terakhir ada kelompok 5 yang akan dipresentasikan oleh Rehan. Silakan Rehan, waktu dan tempat Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan dan menjelaskan tentang penggunaan alat dan bahan ini. Pertama, kita sediakan tisu, lalu diikat, lalu diwarnakan sesuai keinginan kita, dan lalu dikaitkan dan dibuka, lalu dijemur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran praktek celup ikat berjalan sesuai dengan harapan. Ibu mohon karya-karya yang kalian sudah dikerjakan hari ini nantinya akan didisplay sebagai bentuk pameran dan akan dinikmati oleh Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan bahkan kamu sendiri. Kemudian untuk pertemuan minggu depan mohon dipersiapkan untuk praktek selanjutnya. Demikian dari Ibu, saya ucapkan terima kasih. Namun sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar di perjalanan nanti kita berjalan dengan lancar. Silakan kepada Rizky, waktu dan tempat Ibu persilakan. Teman-teman, berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa dalam hati, mulai.
Selesai. Memberi salam. Terima kasih semuanya.